Ya memang momentum 14 Februari nanti jangan lewatkan kesempatan untuk melahirkan pemimpin yang bisa menjawab harapan masyarakat Indonesia, terutama dari sisi pemberantasan korupsi atau penegakan hukum secara umum. Itu usul dari pemerintah setelah selesai di DPR. Di DPR itu waktu itu saya masih ingat komprominya itu adalah lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Pemilih pemula atau pemilih muda atau Gen Z itu memang perlu diedukasi oleh kita sebagai aktivis partai, aktivis politik ya kan gitu. Berikan pemahaman pada mereka bahwa memilih itu harus pakai logika, harus ada alasannya, ada argumennya, jangan karena gemoy atau istilah apa gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman makasih sudah hadir. Ini segmen lain dari obrolan-obrolan kita dan ini nama acaranya adalah Politik dalam Berita. Ya, jadi kita ingin mengulas beberapa peristiwa politik, aktivitas politik dan beberapa peristiwa yang layak diberitakan. Nah, di P3 itu tentu banyak sekali spektrum perjuangan begitu. Ada yang menjadi anggota legislatif, ada yang di eksekutif dan seterusnya. Dan bersama saya sudah ada Bapak Abdullah Mansur, beliau adalah anggota Mahkamah P3 dan sekarang juga menjadi juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Kabar Mas Imam? Baik, Alhamdulillah. Bang, aku tadi riset dikit nih teman-teman. Abang itu gabung P3 tuh udah 20 tahun Bang. Saya kalau jadi anggota ngambil KTA dulu di Tasik itu 2003. Berarti sekarang 2023 masuk 2024 persis 20 tahun lah. 20 tahun. Itu jadi anggota partainya gitu. Terus kalau pertama aktif dulu saya di Gerakan Pemuda Ka'bah. Masuk GPK ke pengurusan itu ya? GPK ya. Sampai sekarang, tapi sekarang di Majelis Pertimbangan Organisasinya. Pernah ketua atau Bang? Ketua bidang. Ketua bidang Bang. Kalau bukan ketua umum, ketua bidang. Kalau di struktur partainya, saya juga berkarir dari nol, dari mulai anggota lembaga diklat 1 periode, kemudian ketua departemen 1 periode, baru wakil sekjen 1 periode. Nah sekarang saya dipercaya jadi anggota Mahkamah Partai. Jadi selama 20 tahun ber-P3 itu, alhamdulillah saya dapat kepercayaan selalu ada dalam struktur gitu sampai sekarang. Kalau Mahkamah Partai itu tugasnya apa sih Bang? Mahkamah Partai itu lembaga yang dalam undang-undang partai politik itu, kan dalam undang-undang partai politik itu yang disebut itu partai politik itu ketum, sekjen, dan mahkamah. Ya kan? Jadi Mahkamah Partai itu kehadirannya itu betul-betul amanah undang-undang partai politik tahun 2011. Yang tugas pokoknya itu adalah menyelesaikan sengketa internal partai. Gitu. Internal ya Pak? Khusus internal. Ya. Jadi sebagian kekuasaan kehakiman itu berdasarkan undang-undang partai politik itu diserahkan ke namanya Mahkamah Partai khusus untuk menyelesaikan sengketa internal. Makanya sekarang kalau ada sengketa internal yang tiba-tiba ke pengadilan atau ke PT UN pasti di NO, ditolak. Kenapa? Karena harus diselesaikan dulu di Mahkamah Partai. Di internal partainya. Melalui Mahkamah Partai. Nah, kalau tidak puas di pasal 32 di Undang-Undang Partai Politik itu baru ke pengadilan negeri gitu. Di pengadilan negeri tidak puas juga baru kasasi. Itulah prosedurnya gitu. Khusus masalah sengketa internal. Gitu. Dan Abang juga di tenaga ahli Balek ya Bang? Saya tenaga ahli di Badan Legislasi periode sekarang. Oke. Kalau di DPR saya sebetulnya sejak 2002 sejak jadi asisten, kemudian tenaga ahli beberapa anggota. Terakhir sebelum di Badan Legislasi saya sempat jadi tenaga ahlinya Mas Adit, sekarang Wali Kota Banjarbaru. Oke. Kemudian sempat jadi tenaga ahlinya Ahmad Yani, Apa Bang Yani yang sekarang udah di partai lain hijrah ya kan. Sekarang baru periode sekarang saya tenaga ahli di Badan Legislasi. Oke. Abang, itu Abang karena backgroundnya hukum kali ya? Makanya selalu garis perjuangannya di situ ya? Sebetulnya saya kalau background pendidikan, keilmuan itu pendidikan. Tapi pendidikan. sejak ada di DPR,
entah itu mungkin skenario Allah, saya selalu mendampingi anggota Badan Legislasi dari 2004 sampai sekarang gitu. Jadi kalau di Badan Legislasi kan memang membahas seluruh perundang-undangan, bukan hanya yang terkait hukum aja. Ada undang-undang perekonomian, undang-undang perbankan dan lain-lain sempat masuk ke Baleg. Jadi kita memahami tentang perundang-undangan sehingga walaupun kita tidak punya background hukum secara keilmuan, tapi kita memahami masalah perundang-undangan terutama gitu. Karena itu tadi, karena lama ada di lingkungan Badan Legislasi. Bang, ini ngobrol santai ini, Iya, Bang. iya. Dan mohon maaf kalau agak random. Bang, saya mau tanya gini, Bang. Dulu tuh kenapa Abang di usia muda tuh masuknya P3? Dan kenapa berpolitik? Ya, saya kalau pertanyaannya kenapa berpolitik, saya waktu mahasiswa itu masuk aktivis mahasiswa. Oh, emang udah ke situ ya? Saya Ada minat ya? aktif di Himpunan Mahasiswa Islam di HMI. Jadi di HMI saya dari mulai komisariat di Tasik, cabang di Tasikmalaya, kemudian sempat di Badan Koordinasi Jawa Bagian Barat, dan terakhir saya sempat salah satu ketua di PBHMI. Jadi bersentuhan dengan P3 itu sejak ber-HMI itu gitu, karena dulu banyak senior HMI yang di P3 gitu. Jadi di cabang, di Badgo, di PB saya selalu bersentuhan dengan senior-senior yang ada di P3. Jadi ketika selesai di HMI waktu itu, ketika masuk di P3 itu saya tidak merasa rumah baru, enggak. Karena interaksinya sudah terbangun sejak mahasiswa gitu. Itu dari sisi perjalanannya. Tapi di luar itu juga kalau ngelihat katakanlah peluang untuk berpolitik, sesungguhnya di partai politik lain juga terbuka. Tapi kenapa saya milih P3? Saya merasa P3 itu cocok dengan kejiwaan saya. Kenapa? Karena P3 ini kan partai berasas Islam. Kedua, secara sosiokultural juga di Tasik memang kan basis P3 gitu. Jadi basis itu Pak ya, Tasik? Ya, Tasik, sampai sekarang Bang? Sampai sekarang. Jadi Tasik basis P3 sehingga otomatis ketika masuk di situ juga mempermudah kita untuk berinteraksi, juga untuk katakanlah menatap masa depan kaki-kaki P3 itu. Ketika masuk di P3 saya sudah langsung tune in gitu. Jadi alhamdulillah sih sampai sekarang itu tadi 20 tahun tuh bertahan masih di P3. Walaupun godaan sih selalu aja ada tiap 5 tahun, tapi alhamdulillah saya bersyukur bisa istiqomah di P3 gitu. Karena di P3 tuh menariknya buat saya tuh ada dimensi spiritualnya. Nah itu. Platformnya ibadah ya. Kita kan dikenal 6 prinsip perjuangan itu ya kan. Nomor satunya ibadah. Nomor 1 ibadah. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Terakhirnya kan istiqomah itu. Gitu. Jadi ketika 6 prinsip perjuangan itu selalu dipegang dan tertanam dalam hati kita, dimanapun kita, prinsip-prinsip itu selalu tertanam. Bahkan kalau konteks perjuangan legislasi, P3 itu saya bisa mensederhanakan bagaimana P3 itu memperjuangkan nilai-nilai Islam masuk menjadi aturan kehidupan berbangsa bernegara dalam bentuk undang-undang. Itu bagi partai P3 itu cocok kalau memperjuangkan nilai-nilai Islam menjadi aturan kehidupan berbangsa bernegara. Ini baru saya mau nanya soal ini Bang. Jadi ini mungkin banyak masyarakat juga nggak tahu ya, tiba-tiba misalnya undang-undangnya ada aja, undang-undang soal pondok pesantren. Itu P3 salah satu yang menginisiasi ya Bang ya? Kalau bicara undang-undang pondok pesantren, saya termasuk waktu diinisiasi di P3. Itu saya ketua tim perumusnya di praksi waktu itu, ya kan gitu. Jadi saya tahu persis perjalanannya sejak 2013 waktu itu, diinisiasi sejak zaman Pak Surya Dharma Ali. Bahkan waktu itu saya masih ingat judulnya aja, sebelum jadi undang-undang pesantren itu, judulnya itu dulu adalah Undang-Undang Lembaga Pendidikan Keagamaan. Kenapa waktu itu kita mengusulkan judul itu? Jadi kita pingin mengakomodir semua agama supaya kalau agama lain
khususnya yang ada di praksi-praksi di DPR tidak alergi gitu. Makanya kita dulu tidak langsung undang-undang pesantren. Ya. Judulnya Undang-Undang Lembaga Pendidikan Keagamaan. Dan Jadi agama lain terakomodasi, Bang, ya? Agama lain itu Oke. terakomodir, tapi target kita secara subjektif waktu itu di dalamnya itu mengatur pesantren dan madrasah diniyah gitu. Itu dulu sejak 2013 saya hafal betul, sampai pergolakan di badan legislasi pun saya paham. Gitu. Dulu kalau katakanlah partai sebelah mengklaim paling menginisiasi undang-undang pesantren, kalau lihat sejarahnya sesungguhnya ngikut P3 gitu. Karena saya memahami pergerakan dari mulai judul dan lain-lain itu paham. Jadi kita nggak overklaim ya bahwa undang-undang pesantren itu memang kita ya inisiator ya salah satunya. Kalau dibuka dalam risalah rapat-rapat di DPR itu, khususnya di Badan Legislasi, P3 memang ada di depan. Khususnya kalau buka pembahasan prolegnas dulu. Saya masih ingat Bang Yani waktu itu bagaimana berjuang memasukkan judul Lembaga Pendidikan Keagamaan masuk prioritas. Itu kan tidak mudah. Ya. Karena harus disetujui oleh seluruh praksi, juga disetujui oleh Menkumham waktu itu atas nama pemerintah. Nah, setelah masuk itulah baru kemudian jadi prioritas dan saya dibahas. Bahkan sesungguhnya jadi undang-undang pesantren itu usul dari pemerintah setelah selesai di DPR. Di DPR itu waktu itu saya masih ingat komprominya itu adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Judulnya itu. Jadi win-win ya. Ya kan, win-winnya begitu. Akhirnya selesai disepakati di DPR, diserahkan ke pemerintah. Dari pemerintah, kemudian Pak Jokowi ada arahan, saya dapat kabar juga ceritanya ke KSP, Pak Mul. Jadi bukan Kementerian Agama nih awalnya yang ini di pemerintah, tapi KSP. KSP kemudian dapat arahan langsung dari Pak Jokowi, sudah fokus pesantren saja gitu. Sehingga pasal-pasal yang terkait agama lain, pasal-pasal yang hal-hal lainnya dalam RUU yang versi DPR itu jadi di drop dan datang dari pemerintah itu jadi rancangan undang-undang pesantren. Dan alhamdulillah 2019 jadi undang-undang gitu. Menarik. Dan kalau saya muter gitu Bang ya sama Pak Ketum ya. Itu memang sebenarnya konstituen P3 tuh sangat merindukan perjuangan yang relevan ya. Betul, Misalnya dana betul, haji, betul. ya kan Bang? Terus semacam bantuan untuk marbot, Betul. untuk guru ngaji. Betul. Itu yang diharapkan ya Bang ya. Dan itu memang terus diperjuangkan ya sama teman-teman yang ada di Dewan Bang. Sepanjang yang saya ketahui kita bisa lacak jejak digitalnya ya kan. P3 itu selalu concern memang memperjuangkan kepentingan umat lah katakan gitu. Salah satunya pesantren, marbot, kemudian untuk sarana prasarana keagamaan ya kan, termasuk kepentingan masjid. Jadi dalam reasoning ketika nyusun undang-undang pesantren pun kenapa ini penting hadir negara melalui undang-undang itu, karena realitas khususnya tadi di konstituen P3 ya kan, yang mayoritas adalah basis-basis muslim, di dalamnya pesantren, kemudian madrasah diniyah, kemudian masjid-masjid, majelis taklim. Dari sisi sarana prasarana keagamaan yang sifatnya fisik aja banyak yang memprihatinkan sesungguhnya. Nah, kita sebagai aktivis P3 kalau harus membantu uang sekian untuk setiap masjid, kan ada batasnya. Tapi kalau berjuang melalui politik legislasi berupa undang-undang, otomatis negara itu diperintah oleh undang-undang untuk hadir di pesantren, hadir di madrasah diniyah gitu. Sehingga alhamdulillah dengan perjuangan legislasi itu sekarang sudah ada dana abadi pesantren. Kemudian kalau dikaitkan dengan visi misinya Pak Ganjar Mahfud umpamanya, 21 program unggulan Pak Ganjar Mahfud itu sama persis dengan perjuangan P3. Di antaranya peduli ke pesantren, kemudian akan memberikan honor atau gaji kepada guru ngaji, kepada marbot. Nah, itu sesungguhnya yang memang sudah lama diperjuangkan oleh P3 gitu. Oke. Mudah-mudahan ini memberikan informasi ya. Memang tentu isu ini isu yang cukup punya segmentasi ya, tetapi memang
Pertama mungkin saya mau tegaskan sebenarnya P3 pada dasarnya inklusif, Bang. Ya, Cuman iya, memang betul. kita berjuang juga terhadap asas begitu ya, Mm-mm. pemikiran-pemikiran dan memang sebagian besar konstituen kita memang ya masyarakat muslim gitu ya Betul, betul. sebagian besar ya. Oke, Bang, sekarang aku mau lompat, Bang. Ini kan yang lagi hot itu kan Pilpres. Oke, Nah, Abang ini jadi salah satu juru bicara tim iya, pemenang nasional Ganjar betul, Mahfud. betul. Nah, cerita Bang, gimana suasana di sana kalau per hari ini? Apa yang Abang udah lakukan di sana? Ya, saya alhamdulillah dipercaya oleh Ketua Umum, ditugaskan untuk jadi salah satu juru bicara di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Hmm. Eh, Total kurang lebih hampir 90 orang yang jadi jubir. Jadi kita di internal jubir itu selalu berbagi ya kan gitu. Dan isu-isunya kita selalu disuplai, ada tim khusus ya kan gitu yang di TPN juga ya kan gitu. Tugas pokok kita di TPN itu adalah mempiarkan terhadap visi misi Ganjar Mahfud kan gitu. Termasuk update keseharian. Pak Mahfud hari kemarin ngomong apa, hari ini terus kita PR-kan kepada media, terus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi di samping kita memproduksi isu, juga kita menguatkan apa yang telah disampaikan oleh Mas Ganjar atau Pak Mahfud. Jadi itu diantara tugas kami di TPN. Bahkan kan Abang kemarin sempat ikut kampanye Bang ya, untuk Prof. Mahfud ya kemarin. Saya alhamdulillah 2 minggu yang lalu sempat ikut perjalanan Pak Mahfud ke Priangan Timur. Waktu itu agendanya ke Ciamis, ke pesantren, kemudian di Tasik ke Manonjaya, di Garut juga ke beberapa pesantren dan ketemu dengan partai pendukung P3, PDI, Hanura dan Perindo. Kemudian besok harinya ke Bandung. Di Bandung juga kita masih ketemu dengan para ulama dan kiai di pesantren di Bandung Barat. Kemudian di kota Bandung juga sama, kita ketemu dengan Pak Kiai. Dan Pak Mahfud sebagai wapres yang menurut saya beliau representatif untuk bicara kepentingan pesantren, kepentingan umat Islam yang tadi perjuangan P3 gitu. Pak Mahfud di setiap banyak kesempatan beliau konsisten berbicara tentang kesejahteraan pesantren, kesejahteraan guru ngaji, kemudian sampai bicara kesejahteraan marbot gitu. Bang, aku challenge sedikit Bang, tapi ini bukan aku yang challenge, sebenarnya masyarakat atau media men-challenge. Ada misalnya yang menggambarkan P3 ini tidak akan memberikan dampak elektoral positif terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Menurut Abang gimana? Survei-survei memang mengkonfirmasi P3 tidak dapat kutil efek dari figur capres. Kotel efek ke P3-nya. Ya, kutil efek ke P3. Ya kan Tapi gitu. sebaliknya P3 ke Ganjar Mahfudnya akan memberikan banyak ini nggak? Kalau dibalik dari P3 ke Ganjar Mahfudnya, saya melihat di bawah struktur P3 itu solid. Ya. Terutama struktural yang ada di P3 dari mulai DPP, DPW, DPC sampai PAC dan ranting itu tahu bahwa P3 dukung Pak Ganjar Mahfud. Karena itu diputuskan di Rapimnas kan? Di Rapimnas Ini keempat. bukan ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba pop up. Enggak, Kan nggak kayak gitu kan ya, logikanya kan? Enggak. Artinya P3 dukung Ganjar Mahfud itu sesuai dengan aturan yang ada di internal P3, di ART P3 dan prosedural gitu. Jadi tidak tiba-tiba. Buktinya Rapimnas itu kan pesertanya para ketua wilayah, ya kan, seluruh Indonesia hadir. Ya. Dan ketika Rapimnas memutuskan mendukung Pak Ganjar Mahfud, tidak ada satu wilayah pun yang tidak setuju. Ya. Gitu. Bahwa di sana sini katakanlah ada oknum, saya sih melihatnya itu ya dinamika kecil aja dalam sebuah organisasi, itu hal yang biasa. Gitu. Kalau bahasa kerennya kan split ticket voting. Nah, ya gitu. Nah, tapi itu terjadi di semua partai. Di semua partai, bukan hanya P3, gitu, betul. Dan nggak terkecuali lah. Ya, bahkan pengusung pun semua tuh split ticket voting. Betul. Tapi kan sebenarnya yang perlu dilihat apa menurut saya nih Bang, sikap partai menyikapi itu. Dan saya lihat kan P3 juga cukup tegas, cukup clear begitu ya, tidak membiarkan masalah ini. Dan itu terlihat. Bang, kalau ngelihat ke depan Bang, sebagai juru bicara, itu
Di mana sebenarnya kekuatan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam konteks Pilpres? Kalau pertanyaannya di mana, tentu jawabannya adalah wilayah-wilayah Ya. kekuatannya Pak Ganjar Mahfud, ya kan gitu. Ya. Pertama kalau kita sebut skala prioritas Jawa Tengah, saya bisa mengatakan itu adalah kekuatan utamanya Pak Ganjar. Karena memimpin di sana ya Bang. Walaupun di situ ada cawapres dari sebelah, katakanlah sama-sama dari Jawa Tengah, Ya. harus diketahui oleh publik bahwa Jawa Tengah itu bukan basisnya cawapres sebelah, tapi basis PDIP. Itu yang harus diketahui. Kandang banteng. Ya kan, kandang banteng. Dan PDIP itu sepanjang yang kita pantau itu solid dukung Ganjar Mahfud. Istilah mereka itu tegak lurus, ya kan gitu. Kemudian wilayah kedua di Jawa Timur. Jawa Timur kenapa bisa sebut bagian dari basis Ganjar Mahfud? Karena ada figur Pak Mahfud. Figur Pak Mahfud itu representatif real, beliau ini orang Jawa Timur, orang Madura. Kemudian secara kultural juga di Jawa Timur itu kuat Nahdlatul Ulama. Dan Pak Mahfud ini juga orang NU, ya kan gitu. Ya. Jadi dengan figur Pak Mahfud, maka Jawa Timur itu saya melihat itu adalah kekuatan kedua atau basis kedua Ganjar Mahfud, ya kan gitu. Kemudian basis lain Jawa Barat juga kita tidak jeblok-jeblok amat, ya kan gitu, karena kekuatan partai pendukung di Jawa Barat juga kita bekerja dan solid, ya kan gitu. Kalau di luar Jawa, daerah Sumatera Utara itu juga itu basis Ganjar Mahfud, ya kan gitu. Kemudian yang dekat-dekat di Lampung itu juga basis Ganjar Mahfud. Jadi ngelihat basis itu sih saya optimis Ganjar Mahfud itu masuk ke putaran 2. Amin. Bang, aku pengen nanya gini Bang. Katanya yang membedakan Pilpres dan Pileg itu adalah soal figur. Oke. Seberapa yakin kita figur Ganjar itu dan tentu Prof. Mahfud itu memang layak menjadi presiden dan wakil presiden dan bahkan melampaui kapasitas yang lain. Nah, ini Abang mungkin perlu sampaikan. Oke. Saya termasuk yang punya keyakinan bahwa Pak Ganjar Mahfud itu layak untuk dipilih oleh publik di 14 Februari 2024 nanti. Kenapa? Pertama, kalau kita lihat latar belakang Mas Ganjar sebagai calon presiden. Yeah. Beliau ini pernah anggota DPR 2 periode. Kemudian pernah jadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah. Provinsi yang terbesar kedua ya kan? Atau tiga setelah Jawa Barat. Yeah. Terbesar kedua Jawa Barat. Kemudian dari sisi kapasitas intelektual, kapasitas bekal berorganisasinya juga Mas Ganjar sejak mahasiswa beliau ini aktivis GMNI, ya kan gitu. Kemudian di pecinta alam itu sudah menurut saya sudah lebih dari cukup untuk memimpin negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kedua, figur Pak Mahfud. Nah, sebelum ke Pak Mahfud, aku mau tanya soal ini. Ini penting nih Bang. Soal karakter. Oke. Ini kan penting kan. Karakter kepemimpinan itu seringkali bisa menjadi kunci juga. Indonesia itu multi etnik, 17.000 pulau, kepentingannya macam-macam. Kita secara geopolitik juga bukan tidak mungkin bisa dijadikan mangsa dalam tanda petik untuk kekuatan-kekuatan besar dunia. Karakter kepemimpinan ini kan penting nih Bang. Betul. Nah, Abang saya minta ulas sedikit karakter Mas Ganjar kenapa dia layak menjadi presiden? Itu tadi karakter Mas Ganjar ini bisa dikatakan Indonesia sentris. Kenapa? Itu tadi latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya, kemudian track record sebagai legislatif, kemudian eksekutifnya, ya kan gitu. Kemudian karakter kepribadiannya. Karakter kepribadian Mas Ganjar itu bisa dilihat di publik. Pertama, beliau ini ramah. Iya. Boleh kita lihat kapan Mas Ganjar marah-marah dalam artian marah bukan pada tempatnya ya kan gitu.
Beliau pernah marah dulu ketika sidak ada Sidak, pungli itu iya. marah ya kan. Tapi secara personality Mas Ganjar itu ya istilah saya sih Indonesia sentris itu kenapa? Karena dia friendly ya kan gitu, kemudian smart kan gitu, dengan orang juga mudah senyum. Ya. Menurut saya Mas Ganjar saya setuju dengan istilah Bang Sandi, Jokowi 3.0 itu ada di Mas Ganjar ya kan gitu. Jokowi 3.0. Nah, 3.0 ya kan gitu itu ada di Mas Ganjar. Kenapa? Karena style Pak Jokowi itu, style kepemimpinan Pak Jokowi itu ada di figur Mas Ganjar. Iya, Pak Jokowi belusukan, Mas Ganjar belusukan. Iya. Bahkan ditambah nginep. Betul, Pak Ya Jokowi kan? dulu tidak pernah Nggak sampai nginep di rumah penduduk. Mas Ganjar nginep gitu itu, kan. Itu ya. Kemudian figur kedua Prof Mahfud, oke. Pak Mahfud, Prof Mahfud. Prof Mahfud kan tadi orang Jawa Timur, orang NU, ya kan gitu. Bahkan NU-nya juga ada plusnya menurut saya. Lagi-lagi beliau tuh pernah jadi koordinator Presidium KHMI, umpamanya kan, Korum Alumni HMI, ya kan gitu. Iya. Jadi perpaduan nasionalis dengan religius, ya kan, di figur Ganjar Mahfud itu ada. Nasionalisnya Mas Ganjar, figur religiusnya ada di Prof Mahfud. Silakan publik nilai siapa yang meragukan keislamannya Pak Mahfud. Iya. Siapa yang meragukan integritasnya Prof Mahfud. Publik sepertinya bisa jadi di atas 90% setuju kalau Prof Mahfud itu orang berintegritas, orang jujur. Saya mengistilahkan Prof Mahfud itu orang yang urat rasa takutnya itu sudah putus. Ya. Jadi apalagi kalau bicara pemberantasan korupsi, Pak Mahfud nggak ada takutnya. Kenapa nggak ada takut? Karena dibuka jejak digitalnya, dibuka sejarah sejak lahir sampai beliau hari ini, nyaris dicari kesalahannya Pak Mahfud itu susah dicari kesalahannya. Makanya dia nggak ada rasa takutnya gitu. LHKPN-nya masih masuk akal ya, 28 Iya. miliar kalau nggak salah. Kalau tidak salah sekitar 28 ya. 28 miliar. Dan untuk seseorang yang dari tahun 2000-an awal udah jadi menteri, Iya. menterinya juga menteri pertahanan. Betul, wajar sih. Ya, kan, menurut saya wajar. logikanya kalau menteri pertahanan bisa triliun tuh Bang. Ya. Dan ini cuman pendapat saya Bang, Iya. Abang boleh koreksi juga. Saya tuh khawatir gini Bang, ini jangan once in a lifetime atau kita mungkin butuh 1 milenium lagi nemuin orang kayak Prof Mahfud. Yang bahasanya Bang Abdullah tuh urat takutnya putus. Karena ini kita berada pada situasi negara yang indeks persepsi korupsinya turun terus, masif ada di mana-mana, dan Prof Mahfud ini saya berdoa kesehatannya terus prima dan bisa memimpin terus ya. Tapi menurut saya peluang di 2029 ini harus dimanfaatkan. Betul. Jadi teman-teman aktivis, anak-anak muda, kalau mau jaga Indonesia, coblos Pak Mahfud. Setuju. Karena orang ini yang akan nanti menjadi wakil kita, memegang tampuk kekuasaan dan membenahi korupsi. Betul. Kan susah ngomongin ekonomi, gimana mau ekonominya bagus ya Bang ya? Betul. Kayak kemarin kan soal core itu, I-core itu, ya untuk 1% untuk 1% pertumbuhan ekonomi kan kita sekarang kalau nggak salah di angka harus 7 gitu. Iya. Nah ini saya rasa kayak gitu Bang, kalau saya ini mumpung Pak Mahfud masih sehat, masih fit, kita harus coblos kalau menurut saya. Betul. Ya memang momentum 14 Februari nanti jangan lewatkan kesempatan untuk melahirkan pemimpin yang bisa menjawab harapan masyarakat Indonesia, terutama dari sisi pemberantasan korupsi atau penegakan hukum secara umum. Jadi di figur Pak Mahfud lah jawabannya, kan gitu. Kenapa penting memilih Ganjar Mahfud itu? Sebab bicara investasi, bicara ekonomi, ya kan gitu. Kalau penegakan hukum lemah, tidak ada kepastian, ya kan gitu. Investor itu juga mikir 2 kali. Katakanlah aturan umpamanya tidak ada ketegasan, investor juga mikir 2 kali. Ketika investor gamang, otomatis ekonomi di kita kan tidak akan tumbuh. Jadi hukum sebagai panglima, baru ekonomi UMKM dan lain-lain itu juga akan bergerak dengan nyaman. Dan bisa kita potret seluruh pengusaha hampir di setiap negara, sesungguhnya mereka itu kan butuh
butuh kepastian hukum dan butuh kenyamanan untuk berusaha, kan gitu. Nah kalau hukum tidak ada kepastian, mau bagaimana bisa nyaman berusaha? Itu aja logikanya. Iya, saya setuju Bang. Jadi memang kita harus manfaatkan begitu ya. Satu lagi Bang, kalau saya ngeliat Pak Mahfud, beliau kan pernah menjabat di Trias Politika ya. Betul, betul. Ya kan, pernah jadi menteri, Pernah di DPR. legislatif, pernah DPR, pernah di Ketua Mahkamah Konstitusi. Orang udah jabat segitu lama di banyak urusan, terus masih bersih. Ini Iya. rada ajaib Bang. Itu dia. Mungkin kita cuma punya figur satu loh Bang. Betul. Ini di negara yang 200 sampai 280 juta ini. Jangan-jangan nggak, saya tanpa bermaksud taklit atau melebih-lebihkan Prof. Mahfud ya. Cuman kalau kita ditanya balik, ya udah tokoh keduanya siapa, saya nggak nemu. Iya, betul, betul. Kan masalahnya di situ tuh. Betul. Jadi harus memang gitu ya. layak diteladani lah kepribadian Pak Mahfud itu gitu. Dan menurut saya layak dikasih kesempatan untuk memimpin Indonesia. Betul, betul. Nah ini penting nih Bang. Aku mau cerita gini Bang. Ini butuh pemikiran Abang. Karena Abang kan juga di akar rumput ya. Ketemu juga sama anak-anak muda di GPK segala macam. Ini kan pemilih kita pemilih muda Bang. 53%, 40% pemilih pertama. Yang saya takut mereka tuh milih cuman karena citra. Mereka nggak masuk ke substansi Bang. Itu yang kita ngeri itu. Saya bukan merendahkan teman-teman Gen Z dan millennials, enggak ya. Tapi ini ketakutan saya pribadi gitu. Dan kalau ngerasa justru buktikan aja sebaliknya bahwa kalian memilih karena rasional. Nah, Abang punya komentar nggak soal pemilih muda ini? Ya, pemilih pemula atau pemilih muda atau Gen Z itu memang perlu diedukasi oleh kita sebagai aktivis partai, aktivis politik ya kan gitu. Berikan pemahaman pada mereka bahwa memilih itu harus pakai logika, harus ada alasannya, ada argumennya, jangan karena gemoy atau istilah apa gitu ya kan. Sebab apa? Yang akan kita pilih ini kan untuk pemimpin 5 tahun yang akan ke depan. Bukan pemimpin yang lucu ya? Bukan pemimpin yang untuk yang penting happy kan, bukan gitu loh. Nah, anak-anak Gen Z ini, anak-anak muda ini, pemilih pemula memang harus dikasih pemahaman bahwa betapa pentingnya 14 Februari itu memilih pemimpin untuk minimal 5 tahun yang akan datang, bukan hanya hari ini aja. Memang betul anak-anak muda tidak mudah diberikan pemahaman. Mereka punya komunitas sendiri, punya kalkulasi pemikiran sendiri, punya selera sendiri. Mungkin mereka hanya ngelihat di IG saja umpamanya, atau dia hanya mendengar dari teman-temannya yang sama-sama satu frekuensi nongkrong umpamanya kan gitu. Tapi menurut saya belum terlambat untuk diberikan edukasi sama mereka-mereka bahwa 14 Februari ini menentukan masa depan Indonesia, termasuk masa depan anak-anak muda itu. Saya berharap sih semua orang tua, kita orang tua di rumah punya anak yang pemilih pemula. Kebetulan di rumah saya dua ini pemilih pemula dua-duanya. Oh, saya satu Bang. Ya kan? Dua-duanya baru memilih. Jadi saya kasih pemahaman sama mereka. Bahkan kemarin ketika habis debat pertama, kedua, saya diskusi dengan mereka gitu ya kan. Jadi kasih pemahaman. Kenapa kan sempat nanya juga, ayah kenapa mau ya kan mau jadi jubir Ganjar Mahfud, Mbak? Saya jelasin seperti yang tadi saya paparkan, bagaimana figur Pak Ganjar, bagaimana figur Pak Mahfud kan gitu. Akhirnya mereka paham, akhirnya mereka memahami. Jadi anak-anak muda itu memang harus diajak dialog. Benar. Dan cara dialog dengan anak-anak muda itu memang bukan dialog yang monoton. Bukan menggurui ya Bang? Bukan menggurui. Dalam istilah agama Islam itu ada istilahnya harus biqaumihi. Apa tuh artinya Bang? Artinya itu harus dengan bahasa mereka gitu loh. Oh iya. Jadi kita memang harus bisa ngobrol dengan bahasa mereka gitu. Baru perlahan kasih masuk, ini loh yang benar, ini loh harusnya begini. Jadi anak-anak muda memang unik. Tapi keunikan itu juga saya yakin masih bisa diluruskan kok. Gitu. Saya sih senang ini Bang, kalau kita ingat ya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud habis diberikan amanah oleh para ketua umum partai, hari pertamanya itu malamnya langsung ketemu milenial dan Gen Z, bukan TV orang lain. Apa gitu ya kan waktu itu. Di TV, salah satu TV dan di Gedung Arsip Nasional.
langsung sibuk mendengar, nggak terlalu banyak bicara, tapi sibuk dengar maunya apa. Dan di situ juga kan dilamar beberapa orang, mau nggak bantu saya Ya, untuk jadi betul, jubir gitu. betul, Nah ini betul. menurut saya strategis Bang. Betul. Jadi seperti yang Abang bilang bahwa teman-teman ini harus engage kan, harus diajak gitu. Betul. Dan harus dikasih kesempatan untuk berbuat ya Bang. Ya, Ya, anak-anak muda jangan digurui, nggak kena Bang. nggak suka mereka gitu. Tapi kalau diajak dialog, ngobrol dengan bahasa mereka, perlahan mereka paham kok. Gitu. Bang, terakhir saya minta Abang kasih closing statement. Pertama buat P3. Kita tentu berharap P3 ini bisa lolos threshold. Oke. Yang kedua, soal Ganjar Mahfud. Kita Oke. tentu berharap mereka bisa memimpin Indonesia untuk 2024-2029. Silakan Bang. Ya, untuk seluruh aktivis, kader, dan terutama para caleg Partai Persatuan Pembangunan di seluruh Indonesia, saya mengajak waktu kurang lebih 30 sekian hari, belum terlambat untuk menaikkan frekuensi, menaikkan semangat kita untuk terus berjuang. Ini waktu belum terlambat. Sampai hari H-nya di TPS kita harus terus berjuang, mengajak dari mulai keluarga terdekat, teman, kerabat, sampai keluarga paling jauh, ajak untuk mencoblos P3. Dan jelaskan sama mereka bahwa P3 ini harus terus eksis di Indonesia. Untuk apa? Untuk mengakomodir kepentingan umat. Karena satu-satunya partai yang berasas Islam yang ada di parlemen sekarang hanya P3. Itu harapan saya. Dan mengenai figur capres Ganjar Mahfud, juga saya berharap pertama kepada internal P3, kader-kader P3, baik kader struktur ataupun kader kultural, amankan, hargai putusan partai. Selamatkan putusan partai. Kalau bukan kita yang menghargai putusan partai, siapa lagi? Sosialisasikan kepada keluarga terdekat kita, kepada tetangga kita, bahwa Ganjar Mahfud itu adalah masa depan Indonesia untuk minimal 5 tahun yang akan datang. Jangan sia-siakan kesempatan 14 Februari nanti untuk menentukan masa depan Indonesia. Terima kasih. Bang Abdullah Mansur, terima kasih sudah hadir. Siap. Cukup jauh dari rumah Abang untuk Siap. main ke sini, tapi Abang hadir menyempatkan waktu. Oke. Mudah-mudahan ini bagian dari ibadah Abang. Amin, amin. Dan yang kedua, terima kasih untuk pikiran-pikiran Oke. yang Abang sampaikan. Semoga ini bisa mengokohkan hati-hati kita yang Amin, saat ini amin. sedang berjuang. Dan sukses terus untuk Amin. Abang, keluarga, mudah-mudahan sehat terus. Dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk membantu Amin. P3. Siap. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan acara ini selama 30 menit. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Dan sekali lagi, kalau menurut kalian ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.